Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ginten Nurwahyu Agung dengan NIM 1312300 184. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 1312300 170. Perkenalkan, nama saya Silvika Nurayuni dengan NIM 1312300 199. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang lembaga negara penunjang, salah satunya yaitu KPK. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian KPK dan sejarahnya. Yang pertama adalah pengertiannya. KPK merupakan Komisi Pemberantasan Korupsi yang disingkat dengan KPK, yang merupakan lembaga negara eksekutif yang dalam pelaksanaan tugasnya ini bersifat independen. Dan dalam hal ini itu bebas dari pengaruh kekuasaan. Pembentukan KPK tidak hanya dilakukan untuk memberantas korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN, melainkan juga sebagai stimulasi agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga lainnya berjalan efektif dan efisien. KPK diawasi oleh rakyat melalui DPR Komisi 3. Buktinya di tahun 2019 KPK pernah dikenal hak angket oleh DPR yang menghasilkan beberapa rekomendasi. Namun perlu digarisbawahi bahwa proses penegakan hukum tidak dapat dijadikan sebagai objek hak angket. Yang dapat dikenal hak angket antara lain proses administrasi pengelolaan keuangan dan dokumen pengawasan lainnya adalah audit keuangan yang diperiksa oleh BPK, dan KPK juga transparan dengan mengeluarkan laporan pertanggungjawaban di setiap tahunnya. Sejarah KPK sendiri didirikan pada tahun 2003 sebagai tanggapan terhadap tingkat korupsi yang tinggi setelah era pemerintahan Soeharto. Sebagai sebuah lembaga independen, KPK memiliki peran penting dalam upaya mencegah dan pemberantasan korupsi di negara ini. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK memiliki landasan untuk menjalani operasionalnya dalam melawan korupsi dan memastikan tata kelola pemerintahan. Melalui independensi, KPK dapat beroperasi tanpa pengaruh eksternal sehingga memungkinkan untuk bekerja secara objektif dan efisien dalam upaya pemberantasan korupsi. Dasar hukum pembentukan KPK merupakan amanat Undang-Undang 31 tahun 1999, di mana dalam penjelasan umumnya disebutkan sebagai berikut. Undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Kemudian, amanat tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang 30 tahun 2002 yang mengatur secara khusus tentang KPK. Selain itu, KPK termasuk ke dalam badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Alasan KPK termasuk badan-badan lain tersebut karena terdapat kriterianya, yaitu KPK memiliki tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 huruf E Undang-Undang 19 tahun 2019. Ini adalah salah satu contoh kasus korupsi. Korupsi yang terjadi melalui mega proyek EKTP yang ini memang merugikan negara dalam skala yang cukup besar. Korupsi ibarat penyakit menular yang menjalar pelan namun mematikan, menciptakan kerusakan yang sangat luas di masyarakat. Kasus ini dapat dikatakan sebagai salah satu korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Berawal dari dimenangkan tender pengadaan EKTP oleh konsorsium PT Percetakan Negara Republik Indonesia. Konsorsium ini terdiri dari Perum PNRI, PT Socovindo, PT Sadipala Artapura, PT Land Industri, dan PT Quadra Solution.
Anggaran yang dibawa oleh konsorsium tersebut untuk menjalankan proyek kartu tanda penduduk elektronik itu mencapai 5,9 triliun. Menurut ICW atau Indonesia Corruption Watch, terdapat kejanggalan yaitu adalah post bidding, penandatanganan kontrak pengadaan EKTP pada Sangga Bading, dan persaingan antara usaha yang tidak sehat. Muhammad Nur Rahmi, 2016. Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK kemudian penyelidik kasus dugaan korupsi proyek EKTP sejak pertengahan tahun 2014. Penyelidikan yang dilakukan oleh KPK ini sudah berlangsung hampir 3 tahun dan KPK telah memeriksa 280 orang dalam kasus ini. KPK baru dapat menetapkan 2 tersangka, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman, dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yaitu Sugiharto. Kedua orang tersebut diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam proyek EKTP. Irman yang waktu ditetapkan tersangka menjabat staf ahli Menteri Dalam Negeri bidang aparatur dan pelayanan publik, merupakan kuasa pengguna anggaran KPA proyek EKTP, sedangkan Sugiharto adalah pejabat pembuat komitmen proyek tersebut. Penyelidikan ini masih terus berlangsung karena ternyata banyak sekali pihak terkait yang menerima aliran uang dari dana proyek pengadaan EKTP tersebut. Masih terdapat sejumlah politikus dan anggota dewan yang menerima uang haram tersebut dan masih belum tertangkap oleh KPK. Berdasarkan penjelasan di atas, keberadaan KPK masih diperlukan sebagai trigger mekanisme dalam upaya pemberantasan korupsi bersama dengan kejaksaan dan kepolisian, serta dengan adanya mekanisme check and balance system dalam ketatanegaraan tidak dimungkinkan keberadaan lembaga superbody tak terkecuali KPK. Sekian dan penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.